Kita mau sembah Tuhan, kita mau masuk di dalam hadirat-Nya, kita rindu menikmati kasih-Nya. Bapa, malam hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu, atas semua kebaikan-Mu, dan atas setiap berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau luar biasa bagi kami. Biarkanlah hari ini mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan nyanyian. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu juga diberkati dalam pujian penyembahan kami. Pulihkan setiap kami Bapa, supaya sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan berkati setiap orang yang hari ini belum bisa hadir di tempat ini. Bapa, selamati mereka. Bapa, terus bawa mereka lebih mengenal Tuhan. Bawa mereka ke tempat ini dengan sukacita, karena kasih-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku
Engkau Raja besar, Raja maha besar, bahkan Raja di atas segala raja. Dan Engkau Tuhan kami, pada Tuhan di atas segala Tuhan, dan Engkau Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menetapkan kami, memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadikan orang-orang yang memberikan kepercayaan untuk mengelola kerajaan ini, mengelola dunia ini Tuhan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menceraikan atas setiap kami, dan kami jangan pernah terpisahkan daripada-Mu, dari urapan-Mu, dari hadirat-Mu, dari segala rancangan-Mu yang indah, yang kami tahu pasti Tuhan, semuanya akan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bahagia lagi kita. Shalom Bapak Ibu. Halo. Haleluya. Yang luar biasa hari ini saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Ya, jadi ada suatu hal yang dilepaskan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kerinduan kita, hati kita bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan suatu hal berdasari persembahan kita hari ini, bahwa sebetulnya Tuhan itu merencanakan kepada setiap kita, merencanakan kepada setiap rumah tangga kita, merencanakan kepada gereja kita adalah anugerah yang besar dan ajaib. Janji-janji Tuhan itu besar dan ajaib. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang janji, Bapak Ibu, janji itu Tuhan tidak akan pernah ingkar. Amin. Tuhan itu selalu menggenapi janji-janjinya. Nah, tetapi Tuhan itu untuk menepati menggenapi janji-janjinya itu tidak begitu saja. Ada sebab dan akibat, ada permintaan dan ada yang diberikan. Tuhan meminta sesuatu dan Tuhan akan memberikan sesuatu. Karena Tuhan itu sifatnya mengajar dan mendidik kita. Ketika Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita, itu sebenarnya tangan Tuhan untuk memberikan kita pengalaman hidup untuk mendewasakan sikap kita. Begitu juga dengan permasalahan dan persoalan yang diizinkan terjadi atas kita itu, semuanya itu untuk mendewasakan kita dengan kata-kata, dengan tujuan apa kita boleh semakin mengenal akan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saya akan berbicara tentang rumah doa kita ini tepatnya. Saya dasari dari kitab Amos, Bapak Ibu, kitab yang populer sekali. Saya merindukan untuk yang populer ini kan kita sudah terbiasa mendengar, bahkan terbiasa menyimak, tetapi ada perkara-perkara yang akan kita terapkan. Yang pertama itu aplikasi. Semua firman pernah kita dengarkan, tapi aplikasinya berbeda. Amin. Nah, hari ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua dari Amos 9 ayat yang 11 dikatakan demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang terroboh. Bukan Pak Daud, pondok Daud. Ini ada Pak Daud. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu. Ini perikop ini berbicara tentang janji keselamatan untuk Israel. Jadi berbicara kembali tentang janji. Dikatakan Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel, dikatakan aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Bahkan Tuhan itu yang akan sibuk menjadari, menutup pecahannya, lubang-lubangnya, mendirikan kembali sehingga pondok Daud itu akan berdiri kembali. Itu janji Tuhan. Kalau Bapak itu berbicara mempelajari perkara ini, sebenarnya ini bukan hanya berbicara tentang suatu pondok yang sudah hancur, sudah terkoyak, sudah dimakan usia, tapi ini berbicara tentang suatu pondok Daud, kerajaan Daud yang akan dibangun, yang akan dibangunkan kembali. Nanti akan jauh besar. Tapi hari ini akan saya terapkan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita berbicara tentang Amos ini, ada suatu sebab akibat. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini, berbicara yang mengandung janji, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Nah, pondok Daud ini adalah tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Amin, Bapak Ibu. Daud ini merasakan sekali. Kenapa dikatakan pondok Daud? Ya, memang Daud yang ada di situ. Ini pengalaman yang utarakan oleh seorang tulis yang berbicara tentang Daud, karena yang ada di tempatnya adalah Daud. Daud itu
mengalami suatu perjumpaan yang luar biasa, seperti Musa dengan Yahweh, seperti Daud dengan Allahnya. Demikian sangat erat dan sangat karib sekali. Nah, ketika kita ini bisa bertemu berhadapan muka dengan Tuhan, setidaknya kita ada di dalam hadirat kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Ada sukacita, damai sejahtera. Kalau di tempat ini kita merindukan jiwa-jiwa, merindukan kita ini boleh menjadi berkat. Bahkan kalau bisa dikatakan kita ini tempat ini seperti air, mata air yang terus mengalir, memberikan berkat, memberikan kehidupan bagi siapa saja yang mau meminumnya. Itu Tuhan akan tepat kehidupan. Amin. Tetapi Bapak Ibu, tetapi ada perkara-perkara yang harus kita lakukan supaya apa? Tuhan itu bisa melakukan. Tuhan itu bisa menepati janjinya untuk melakukan semua itu. Nah, pada waktu ayat-ayat ini dicatat ini memang keadaan mereka itu sungguh luar biasa. Merindukan satu keselamatan, merindukan campur tangan Tuhan seperti dahulu kala. Tuhan kaya, tetapi ada pembatas. Pada waktu ini dikatakan Tuhan sudah istilahnya dibuat kecewa, dibuat menyesal akan umat pilihannya. Bangsa Israel sudah tidak lagi memandang Tuhan sebagai Allah. Kocar-kacir imannya, kepercayaan sudah tidak ada kepada Tuhan. Maka seperti juga yang dikatakan di kitab Hagai. Juga demikian, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya ketika apa? Bangsa itu mau membangun umat, membangun baik untuk Tuhan. Ada suatu hal yang harus dilakukan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menepati janji. Janji Allah di sini adalah Tuhan akan membangun pondok Daud. Kalau kita terapkan di sini, Bapak Ibu kepengen di tempat ini ada hadirat luar biasa, seperti pondok Daud. Apa hanya kita tunggu Tuhan pondok Daud menyatakan di depan Tuhan hadirat menyatakan di depan ini tanpa kita melakukan apa? Bukankah yang kita lakukan harus rajin berdoa, rajin menyembah, memberikan hidupnya yang layak bagi Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan itu Tuhan suka. Saya ke tempatnya Bang Kakung gitu. Kalau saya datang seenaknya mungkin ketika saya datang yang Kakung ini tidak meresponi dengan segenap. Coba kalau saya datang seperti masa-masa silaturahmi di Fitri itu ya, saya datang gitu dengan pakaian yang baru, dengan hati yang sukacita, saya membawa persembahan, saya salam itu pasti diterima baik, diterima dan sesuai. Ayo nenek, ayo makan bareng orang itu. Coba bayangkan, kita menghadap Tuhan, kadang-kala kita tidak melihat kelayakan kita, asal saja kita katakan. Padahal Tuhan itu sebetulnya, yang Tuhan mencintai semuanya, tapi Tuhan itu kudus. Amin. Tuhan itu kudus. Kalau Mbak Parno itu waktu Jogja datang, Mbak Parno itu orang yang suka dengan guyonan. Makanya ketika datang dan ramah dengan hati sudah biasa. Tapi Allah kita ini satu hal yang kita bisa dekat dari hanya dengan keputusan. Segalanya Tuhan bisa lakukan. Tetapi Tuhan itu kudus, tidak bisa dijalan tanpa keputusan. Tidak bisa didatangi tanpa keputusan. Amin Bapak Ibu. Maka ketika kita menginginkan pondok Daud kita jadi tempat ini, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan, mengorbankan diri kita ini, melayakkan diri kita ini supaya kita layak menyembah tersuruh seperti ini. Ku tersuruh dan menyembahmu, Raja segala raja. Bapak Ibu menghadap raja sampai naik ditendang kepalanya. Iya. Harus dengan tata cara yang benar-benar tata cara selayaknya menyembah menghadap seorang raja. Tuhan demikian. Tetapi Tuhan bukan berbicara tentang bagaimana kita berapi kita. Yang dibutuhkan adalah hati kita naik di hadapan Tuhan. Hati yang hancur itu menjadi maksudnya. Hati yang hancur, hati yang haus itu kepada Tuhan. Maka pondok Daud itu akan dinyatakan kepada kita. Ini sebagai gambaran bahwa sebetulnya bangsa Israel pada waktu itu
itu sudah jauh sekali. Sudah menggantikan Tuhan dengan Allah yang lain. Maka mereka hidupnya kocak kacir kesana kemarin tanpa ada yang kembali. Tuhan berjanji. Jika ditegaskan, saya tidak berbicara dalam masa dan waktunya, tapi dikatakan begini. Satu hal penerapan yang lebih luar biasa lagi dikatakan demikian. Ayat yang pasal pertama yang kedua sampai dengan keempat dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai demikian. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sehingga rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi kadang-kala Bapak Ibu, kita ini lebih mementingkan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri dibanding kita itu membangun sesuatu Tuhan. Kadang-kala kita ini sibuk dengan urusan kita sendiri dibanding dengan kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan kita. Contoh saja ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita masih pikiran kita masih kesana kemari. Belum yang lain, kita diajak doa, abot yang lainnya. Kita diajak menyembah, masih berat yang lain. Nah artinya ketika janji-janji Tuhan ini bisa dinyatakan, Tuhan itu seolah-olah memberi suatu syarat kepada kita. Syarat, tapi sebetulnya bukan syarat yang berat. Tapi Tuhan hanya ingin melihat kita itu meresponi dia melakukan sesuatu supaya Allah itu melakukannya untuk kita. Kalau kita ingin diberkati, ya kita coba memberkati, makanya. Kalau kita ingin Tuhan hadir di tempat ini, ya kita harus menyembah Tuhan. Meminta Tuhan menjaga di tempat ini, maka hadirnya Tuhan akan datang di tempat itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika gereja kita ini banyak orang-orang, banyak jemaat yang suka berdoa, pasti di tempat ini akan hadirkan Tuhan. Pasti. Hari ini baru beberapa, tetapi nantinya kalau terjadi, saatnya terjadi, saat dan waktunya itu terjadi, Tuhan benar-benar membangun pondok Daud di tempat ini. Itu luar biasa. Tetapi saat dan waktunya itu sebetulnya menentukan kita. Tuhan itu kan janji, nanti kalau gitu, sudah saatnya. Itu berbicara tentang sesuatu waktu nanti akan dilakukan. Tetapi Tuhan itu tidak akan melakukan kalau segala sesuatunya belum sampai. Nah, supaya Tuhan bisa melakukan itu setelah terjadi pemulihan, setelah terjadi pertobatan, orang yang rindu harus ada keselamatan, orang yang rindu datang kepada Tuhan, orang yang rindu menyembah Tuhan di tempat itu, maka Tuhan melakukan, inilah saatnya aku membangun pondok Daud. Amin. Seperti ini juga ketika Tuhan membangun penyataan kemuliaan di tempat katakanlah ini tempat yang diberikan Tuhan membangun. Tuhan mengatakan kepada seluruh umat pada saat kita, kalau engkau kepengen aku tinggal di tempat, bangun rumah punya bagian. Apakah kita akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa? Kita akan melakukannya. Tuhan merindukan kita itu, Tuhan merindukan kita merindukan Tuhan itu ada di tempatnya, maka kita siap ke tempatnya. Seperti Hagai, dia memandu kayu naik gunung, membangun rumah, memapaninya, kemudian Tuhan punya rumahmu dia jadi mana Tuhan. Tetapi kemuliaan itu tidak akan pernah terjadi ketika bangsa Israel itu bukan membangun rumah untuk Tuhan, tapi bangun rumahnya dewe-dewe. Apa rumah dewe-dewe. Berbicara tentang pribadi, kita bukan mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, tapi kita mempersembahkan hidup pribadi keinginan kita. Sibuk dengan keinginan dan kesukaan. Padahal Tuhan tidak begitu. Berbicara tentang bait suci, rumah Tuhan secara pribadi kan kita ini. Tuhan itu pengen tinggal di sini. Ini tadi berbicara tentang cukup besar. Pondok Daud berbicara tentang Israel. Kemudian saya terapkan pada rumah doa ini. Sekarang kita terapkan pada setiap pribadi. Kalau kita pengen merindukan Tuhan itu benar-benar tinggal di tempat ini, kita ini harus bisa mempersiapkan.
depan ini itu percaya Tuhan. Ya kan depan ini aku dikasih ngurusi kesukaan kita, ngurusi keinginan kita, ngurusi hobi kita. Itu yang dikatakan. Engkau membiarkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan, tetapi engkau sibuk membangun memakan rumahmu sendiri. Jelas sekali, maka kemuliaan Tuhan yang akan terjadi. Secara pribadi kita mendengarkan dipakai Tuhan luar biasa, kemuliaan Tuhan luar biasa, tapi kita tidak pernah mendandani memapani bait ini menjadi bait yang layak bagi Tuhan. Tetap ada bolong-bolongnya, tetap gerompong, tetap bukan asin tapi AB. Rumah yang bolong-bolong itu angin berobos bebas. Pada diingat Tuhan, rumah yang dipapani tertib, bagus, teduh, aman, indah banget. Itu kadang-kadang kita tidak itu sibuk dengan apa. Ada yang punya mancing, tidak ada. Ibadah wayang doa, wayang ibadah, mancing. Itu namanya sibuk memapani rumahnya sendiri. Sebagai contoh ini. Ya, sedangkan yang dikatakan di sini itu nanti tiba saatnya akan tiba bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud yang dulu itu pernah ada, Bapak. Ada perjumpaan umat Israel dengan Tuhan luar biasa. Bangsa Israel diberkati luar biasa. Kemanapun mereka pergi, mereka mendapatkan kesusahan dan kebutuhan. Kau berperang tidak pernah kalah, tidak pernah kelaparan. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan waktu bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan 40 tahun. Apa itu? Sandal dan jubah. Namanya bukan sandal, apa namanya? Kasut itu bukan sandal, tapi kayak sepatu yang langsung gitu ya. Tidak rusak. Pakaian yang dipakai 40 tahun tidak rusak. Tapi saya bayangin, mereka kan di tahun itu kan beranak cucu. Masa anak yang cucu pakai pakaian selama 40 tahun tidak rusak. Oto ngadu oto, tunggu ngadu oto mungkin gitu ya. Nanti jadi gambaran. Ada banyak anggota mengatakan mereka memakai pakaian 40 tahun tidak pernah rusak, tidak pernah ganti. Itu mujizat. Sehingga oto masuk oto terus. Artinya memang Tuhan itu menjaga memelihara selama 40 tahun. Bangsa Israel itu kalau pergi berjalan itu kan sambil menjajah penjara, mau menguasai kota, ambil semua pakaian ganti yang baru. Kemudian masuk lagi ke kota perang-perang pakai yang baru kan begitu. Bukan pakai yang di Mesir dipakai sampai karena 40 tahun nggak rusak, nggak sobek, bukan begitu. Artinya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan ini yang tidak pernah habis. Seperti kasut yang dipakai anak 5 SD tidak mungkin dipakai orang tua umur 40 tahun kan, tidak mungkin. Tapi setiap saat mereka ganti dengan yang baru, sehingga tidak pernah memakai, walaupun di padang itu tidak pernah ada yang pakainya sobek, tidak ada yang pakai topeng cabai, tidak pernah kelaparan, tidak pernah keusahan. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan ini menjadi akan aku jadikan kembali pondok Daud, tetapi harus ada pertobatan, harus terjadi dulu pemulihan. Seperti kita setiap saat, seperti kita di depan ini, secara pribadi ataupun secara korporat di rumah ini. Kalau kita benar-benar merindukan Tuhan hadir di tempat ini, harus ada pengorbanan itu. Kita harus berani hidup sesuai dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu sebetulnya, saya mau memandang Tuhan itu sebetulnya sosok yang tidak berbeda. Mintanya hanya disembah, hanya dipuji. Kalau Bapak Ibu bawa persembahan, misalnya kalau zaman dahulu ada emas, ada perak, Tuhan mengatakan ini, memangnya emas perak ini punya siapa? Bukankah ini punya aku kok persembahan? Bahkan apapun yang ada di dunia ini kepunyaanku. Jadi apa yang kita bawa tidak akan ada artinya di bawah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan hati yang hancur, hati yang benar-benar merindukan Tuhan, itu yang Tuhan. Makanya yang kita harus sekarang berarti ekstrim. Ketika kita datang di tempat Tuhan ini, ya harus ibadah. Nah, berbicara satu hal lagi, Bapak Ibu.
berbicara satu hal lagi. Ini juga berbicara tentang kelayakan kita menghadap Tuhan. Kadang-kala kita itu tidak memperhatikan cara hidup kita. Saat tadi katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus, Allah yang hanya bisa didatangi dari kudus. Ini berbicara tentang apa yang menjadi kebiasaan bangsa Israel. Bangsa Israel itu hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan suatu perbuatan yang tidak baik, karakternya tidak baik. Tuhan merindukan adanya perubahan hidup. Orang yang masih suka goda, jangan. Orang yang suka menghasut menghina, jangan. Hidupnya harus menjadi hidup kudus dan tulus. Bangsa Israel itu harus kembali kepada zaman mula-mula ketika kasih karunia itu berlimpah pada mereka. Seperti kita di tempat ini yang namanya orang yang beribadah, anak-anak Tuhan Yesus, hatinya harus tulus. Tadi malam saya itu sempat ketawa sendiri. Saya kan kalau mau sama Pak kita itu harus tulus seperti Bapak dan cerdik seperti ular. Tapi kadang-kadang kita tidak berkata cerdik, licik seperti ular. Dan saat sekarang begini, kalau saya harus licik seperti ular, dan saya tuh lupa ayatnya itu mengatakan cerdik, karena terlalu sering mengatakan bahwa orang itu licik gitu. Nah, apakah bisa ya merpati sama ular itu bersama-sama? Tuhan mengatakan, kamu itu kan hidup dengan terus segala. Jadi hidup itu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Tapi kan saya terimanya kan licik seperti ular. Apakah bisa ya aku ini hidup di tengah-tengah segala? Hidupku ini ada dua. Aku harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Padahal ular itu makanannya merpati loh Bapak. Kan tidak bisa. Nah, artinya gini, ketika kita ini hidup ini memang benar-benar harus mempunyai ketulusan kepada Tuhan. Untuk pintar-pintaran sama, akal-akal sama. Aku tak bingung, tak kosong 10 detik. Itu akal-akal manusia. Akal-akal manusia. Tapi kalau mau puasa dikira Tuhan puasa saja. Memberkati saja. Tidak usah pakai aku tak memberkati, oke, aku diberkati. Kan rumusnya firman Tuhan kan barang siapa mau diberkati harus memberkati. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada rumus, tidak ada rumusannya. Yang aku memberkati pasti yang aku memberkati pasti diberkati. Belum tentu Bapak. Belum tentu. Karena perkara-perkara yang dilakukan Tuhan itu tidak bisa dirumuskan oleh manusia. Tetapi apa yang dirumuskan oleh Tuhan, manusia harus melakukan. Amin. Nah, jadi ini Bapak Ibu, saya merindukan sekali pada masa-masa sekarang ini kita mempersiapkan waktu Tuhan. Nah, di tempat ini kita rindukan, sebetulnya di tempat ini kita rindu jiwa-jiwa ditambah-tambahkan. Proses keberadaan status kita statusnya semakin diperjelas. Nah, kalau itu yang kita rindukan, ya mari kita mulai berubah. Kalau kita ini merindukan suatu gereja yang kita sudah bertata cara seperti gereja. Kalau kita ini kepengen jiwa-jiwa didatangkan di tempat ini, kita bisa nggak mencari jiwa? Kita bisa nggak mencari jiwa? Kita bisa nggak mencari jiwa? Yang bisa itu Tuhan mengirimkan jiwa pada kita. Syaratnya apa? Yang berdoa. Kita yang berdoa. Kita itu istilahnya menginjili dengan sekuat tenaga kita kepada orang dunia tanpa kasih karunia Tuhan itu beres. Tetapi kalau kita ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan karena kita sering berdoa, orang itu akan datang kepada kita. Yang namanya terang itu akan didatangi. Terang itu akan berdatangi. Makanya yang namanya doa, namanya pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan, yang dibantu Tuhan itu senang di tempat ini. Itu harus kita lakukan. Kalau orang-orang jauh-jauh datang kepada Tuhan di tempat ini, yang didatangi siapa? Kan bukan kita,
Mereka datang itu bukan pendatangan kita, tapi pendatangan Tuhan yang ada di tempat ini. Maka jadikanlah Tuhan itu tinggal diam di tempat ini yang kemuliaannya. Maka dikatakan tadi Hagai, naik gunung bawa kayu, bangun rumah ini. Seperti yang dikatakan, biar Tuhan sendiri membangun pondok Daud kembali di tempat ini. Kalau pondok Daud ada di tempat ini, tabut perjanjian itu di tempat ini. Dan satu syaratnya harus apa? Harus ada pertobatan dan pemulihan. Menjadikan kita ini benar-benar anak-anak Tuhan yang hidupnya. Amin. Maka sekarang kita di antara teman-teman jangan sampai ada kasta kusuk, jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai ada sesuatu yang membuat kecewa bahan. Kalau bisa sekarang ini kita bersama-sama menyatukan hati, bicara nih apa yang dilihat Tuhan kita bisa melakukan sehingga Tuhan ada di depan. Jadi seperti pemandangan di supranatural, Tuhan membangun tempatnya sendiri. Pondok Daud Tuhan yang membangun sendiri. Lomba-lombanya ditutupi, yang tidak beres dijadikan kembali dan Tuhan tinggal tetap. Saya menemukan itu. Jadi satu aplikasi yang saya bawa ketika saya baca dan terapa dari depan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah benar kita itu menunjukkan bahwa itu ada di depan? Yang penting. Apakah benar kita menunjukkan jiwa-jiwa yang benar-benar datang di depan? Apakah benar kita menunjukkan hadirat di tempat ini itu luar biasa? Itu bukan Tuhan, kita. Tuhan dari jawab mengatakan, nanti akan tiba saatnya di tempat ini ada kemuliaan hadirat surgawi terjadi bagi kita. Tuhan mengatakan itu satu saat nanti yang nonton siapa? Kita. Ketika kita mempersiapkan waktunya, mempersiapkan waktunya dan waktunya itu tepat di sini, maka Tuhan melakukan. Ketika Tuhan sudah memandang, ketika kita sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan, itulah waktunya yang dikatakan sekarang tiba saatnya dan waktu. Aku akan tinggal diam di tempat. Amin Bapak Ibu. Pondok Daud bisa berbicara tentang pribadi kita. Pondok Daud bisa berbicara tentang gereja. Tetapi Pondok Daud yang dimasukkan dalam konteks ini adalah kerajaan Daud yang akan dipulihkan, dibangkitkan kembali. Tapi kenyataannya sampai sekarang, entah Israel itu kerajaan Daud atau belum, saya juga tidak survei. Tetapi artinya apa? Bangsa Israel sampai sekarang belum berubah. Sampai sekarang belum berubah. Kenyataannya apa? Belum bisa menerima Yesus. Belum bisa menerima Yesus. Satu saat nanti kita bangsa Israel itu dipulihkan, segala sesuatunya akan terjadi. Kemungkinan yang terjadi, kerajaan Allah yang ada di surga itu terjadi di bumi. Jadi di bumi tidak ada lagi kerajaan manusia. Yang ada adalah kerajaan surga. Nah, di tempat ini mungkin walaupun hanya seberapa persen kita bisa merasakan nuansa kerajaan Allah itu terjadi di tempat. Syaratnya apa? Ketika seluruh umat itu hidup merindukan kehadiran Allah yang luar biasa, mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Allah itu memberikan kasih karunia di tempat ini, maka semuanya terjadi. Sebetulnya banyak saja bahwa itu ketika kami di kerinduan ini bukan diambil seperti saya katakan, tetapi ini adalah maksud saya, kita harus mau melakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan itu sukanya apa? Kalau Tuhan itu sukanya dipuji, suka, ya udah itu lakukan tanpa henti, tanpa pamrih, tanpa keinginan apa yang dilakukan. Ketika aku menyembah Tuhan, aku gunakan itu. Yang terpenting. Nah, saya di tempat ini menjadi tempat yang tidak seperti yang biasa. Rumah berkat benar-benar menjadi rumah. The Church of Blessing. Ya. Gereja JKI rumah berkat. Benar-benar jadi berkat bagi saya. Bahkan bukan cuma orang yang lewat itu ketika lewat menjadi diberkati. Itu benar-benar terjadi, tetapi tidak bisa terjadi begitu saja. Kita yang telah ditetapkan, dipercaya untuk menikmati anugerah kerajaan surga itu, kita akan bersama-sama merindukan supaya yang di surga itu terjadi di depan. Perkara-perkara surga itu terjadi di depan. Perkara-perkara surga kesembuhan, sehingga kekuatan kasihnya Tuhan
itu mulai dari modal secara pribadi. Modal Pak, modal Pak Lukas, modal Pak Eras, modal Pak Jauh, modal dimulai dari. Sebetulnya kita ini cukup. Kalau kita ini benar-benar melakukannya dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Itulah Tuhan kan datang ke sebagaimana Tuhan bisa datang secara pribadi ke pribadi, dan pribadi itu bisa berpengaruh pada banyak orang. Setiap pribadi itu bisa berpengaruh bagi banyak bangsa. Seperti Tuhan Yesus berpengaruh bagi bangsa-bangsa. Nabi-nabi berpengaruh bagi semua jemaat-jemaat. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita spesifik berdoa bagi jiwa-jiwa. Maka nanti bisa ikut membantu berdoa bagi jiwa-jiwa kita perlukan. Setidaknya besok itu kita akan belajar dan diberikan dari sekitar kita melalui kegiatan minggu besok. Ya. Kemudian kita akan berdoa supaya di tempat ini berpengaruh. Seperti orang melihat cahaya terang. Kayak lampu itu kalau lihat lampu kan mana nih? Ya. Banyak itu aja sih kamu apa? Jadi kan tempat ini terang supaya larut-larut itu jangan. Tidak usah juga larut-larut. Lumpuh lebih bengkak gitu. Ya, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami rindu Tuhan. Segala rancangan yang ajaib atas umat ini, atas gereja kami menyatakan. Dan kami juga rindu Tuhan menyatakan melalui kami secara pribadi. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi Tuhan dan Raja bagi kami dan bahkan memerintah kami. Sehingga Engkau tidak akan pernah melepaskan setiap kami sedetik pun. Dan kami akan melihat, merasakan anugerah Tuhan selalu hadir atas setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau
Sampaikan semakin kau Tuhan jadi hamba-hambamu, menjadi pelayan-pelayanmu yang taat akan Engkau, yang selalu rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Tuhan waktu, semuanya tepat pada apa yang Kau rindukan terjadi tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Mari kita katakan shalom bagi bangsa kami. Dan bila jiwa-jiwa mendengar seruan shalom dari tempat ini, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia, damai sejahtera bagi suku-suku bangsa Indonesia. Haleluya. Doa buat damai.
Segala kerinduan hati kami Tuhan, Engkau akan menyatakan kepada setiap kami. Kami bersungguh-sungguh menanti-nantikan waktu untuk menyatakan janji-janji kepada kami. Dan Engkau sudah melawan bangsa kami jadi bangsa yang kau kasih, bangsa yang kau pilih, bangsa yang kau tetapkan untuk jadi milik. Dan kami percaya Tuhan sebab Engkau Allah yang ajaib dan Allah yang hebat. Tidak kekurangan apapun Tuhan kuasa untuk menyatakan semuanya itu. Sebab semuanya ada di dalam kuasa. Dan semuanya Engkau yang memilikinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita katakan ini. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom. Shalom. Kami berkatakan Indonesia damai, Indonesia damai. Salam atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Biarnya Engkau yang dipermuliakan dan yang Engkau yang ditinggikan atas rumah berkat, atas apa yang kami lakukan. Engkau yang menjadi raja di tempat ini, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Tidak ada yang boleh mencuri kemuliaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pada angkat tangan kita. Biar Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasihnya dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.